Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bambang Priambodo NIM 56, Bilkis Faridah NIM 60, Galih Gumelar NIM 62, dan saya sendiri Rofiko Nabila Nufitasari NIM 66. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari proyek yang telah diberikan untuk memenuhi tugas praktikum administrasi jaringan komputer. Nah, berdasarkan soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu, di sini kami membuat judul yaitu pengaplikasian fitur server mikrotik melalui Winbox dengan studi kasus penggunaan jaringan komputer di sekolah. Untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan akan disampaikan oleh kami berempat. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Gali, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan yang kita rancang. Akan saya presentasikan mengenai topologi jaringannya. Baik, di sini adalah gambar dari topologinya yang kami gunakan. Di sini ada WRT 300N yang dianalogikan sebagai mikrotik yang ada di VirtualBox. Jadi mikrotiknya ini adalah OS virtual, kemudian untuk cloud PT-nya ini sebagai jaringan internetnya. Selanjutnya di sini ada laptop PT yaitu Windows. Nah, Windows di sini itu OS virtual yang ada di VirtualBox. Untuk menghubungkan antara mikrotik ke jaringan internet menggunakan ETH1, yaitu Bridge Adapter Wireless. Sedangkan mikrotik ke OS Windows-nya menggunakan ETH2, yaitu Internal Network. Di sini menggunakan Bridge Adapter Wireless digunakan untuk menghubungkan antara OS virtualnya dengan OS asli, yaitu Windows, untuk mendapatkan IP yang sama atau network yang sama. Contohnya jika pada OS aslinya memiliki IP 192.168.62.30, maka mikrotik akan mendapatkan IP dengan network yang sama, yaitu 192.168.62.100, seperti itu. Kemudian yang ini menggunakan ETH2 yaitu Internal Network, itu untuk menghubungkan antara OS virtual yaitu mikrotiknya ke OS virtual yaitu Windows-nya yang ada di VirtualBox. Jadi bisa saling terhubung antara mikrotik dengan Windows-nya. Kemudian di sini untuk pengimplementasian topologinya di OS virtualnya mikrotik, kita klik setting, kemudian di network yaitu di adapter 1. Nah, di adapter 1 ini kita menggunakan bridge adapter wireless seperti pada topologi tadi. Kemudian untuk adapter 2 nya ini yaitu internal network. Menggunakan internal network ini juga berdasarkan soal yang ada di soal A, karena di sini diasumsikan ada sekolah terdapat pengguna jaringan komputer yaitu kepala sekolah, tenaga administrasi, guru, dan siswa. Maka kelompok kami menerapkannya untuk menggunakan fitur hotspot di servernya. Selanjutnya, jika sudah mengatur di VirtualBox-nya, kita bisa start di sini. Akan menampilkannya seperti ini hasilnya untuk menjalankan OS virtual mikrotiknya. Jika sudah, bisa login ke Winbox-nya untuk masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini ketika membuka Winbox-nya, kita bisa melihat di konfigurasi yang kita lakukan IP, kemudian di DHCP client. Di sini bisa klik tanda plus untuk menambahkan DHCP client-nya. Nah, di sini kita memilih yaitu Ether 1 untuk menghubungkan ke jaringan internet yang ada. Jika sudah, bisa klik apply dan OK. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa melihat atau mengecek IP yang didapat dari status. Nah, di sini kita
memperlihatkan IP-nya yang tertera. Untuk IP yang tertera di DHCP client ini, kita bisa melihatnya juga di bagian Windows aslinya. Nah, tampilannya seperti ini. Jika ingin tahu bagaimana caranya tadi, bisa klik di tanda WiFi ini, kemudian di properties pada jaringannya. Nah, di sini kita bisa melihat di IPv4 ini untuk IP-nya yaitu 192.168.183.130. Nah, maka IP yang kita dapatkan di Ether 1 yaitu 192.168.183.153. Nah, di sini sama untuk networknya di bagian ketiga yaitu 183. Jika sudah mengatur di bagian DHCP client, kita juga bisa mengatur di bagian IP ini. Nah, di sini untuk bagian IP-nya kita bisa menambahkan di bagian Ether 2. Ini adalah hasil yang saya buat. Nah, untuk IP yang saya buat ini yaitu 192.168.62.1/24. Untuk networknya yaitu 192.168.62.0. Untuk IP ini IP yang kita buat untuk Ether 2 digunakan untuk memastikan agar data yang dikirimkan itu ke perangkat yang tepat. Nanti maksudnya itu di bagian topologi ini kita akan menghubungkannya nanti ke OS virtualnya yaitu Windows di VirtualBox-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bilkis. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali di sini saya mohon izin untuk presenting mikrotik saya. Karena telah dijelaskan untuk penambahan IP oleh Gali, di sini saya akan mengatur bagian DNS, DHCP server, dan bandwidth-nya. Nah, fitur ini tuh digunakan untuk memberikan IP address ke pengguna jaringannya. Awalnya kita atur untuk servernya, kita ketikkan 8.8.8.8, lalu untuk dynamic servernya ini sudah ada pada wifi-nya. Lalu kita sesuaikan di sini, yaitu sesuai dengan yang ada di Windows-nya, yaitu pada max UPD packet size itu 4096, server timeout-nya 2000, total timeout-nya 10.000. Lalu kita klik apply dan OK. Lalu kita di sini akan mengatur untuk DHCP servernya. Kita masuk ke DHCP, lalu kita masuk ke DHCP setup. Kita pilih untuk yang pertama DHCP server interface-nya kita untuk Ether 2, lalu kita next. Untuk IP-nya kita memakai 192.168.60.0/24. Lalu kita next. Untuk gateway-nya, untuk gateway DHCP kita memakai 192.168.60.15. Lalu kita next. Nah, untuk IP range ini ada dua, yaitu 192.168.60.1 sampai 192.168.60.1/14. Dan untuk yang selanjutnya 192.168.60.16 sampai 192.168.60.254. Lalu kita next. Untuk DNS server sesuai dengan yang kita tadi kita isikan, yaitu 192.168.1.1. Untuk yang bawah itu kita isikan servernya 8.8.8.8. Lalu kita next, kita list time-nya 10 menit, kita next.
Lalu setup telah berjalan. Di sini sudah nyala untuk DHCP servernya. Lalu kita masuk ke pengaturan bandwidth-nya. Kita masuk ke queue. Kita pilih untuk metode bandwidth yang kita gunakan yaitu simple queue. Nah, untuk menambahkannya kita pilih plus ini. Lalu kita namakan untuk queue-nya. Untuk targetnya kita pilih Ether 2. Pilih Ether 2, lalu kita pilih untuk target upload-nya kita pilih berapa sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah membuat untuk simple queue-nya, simple queue. Yang pertama namanya yaitu limit bandwidth. Yang kedua targetnya kita pilih Ether 2. Lalu untuk target uploadnya maksimal limitnya 256K dan target downloadnya yaitu 512K. Lalu kita apply lalu oke. Nah, di sini untuk limit bandwidth-nya telah terpasang seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya penjelasan tentang firewall akan dijelaskan oleh Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Sebelumnya saya izin untuk presentasi terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat konfigurasi mengenai firewall yang kelompok kami gunakan. Baik, di sini terdapat ada 2 buah firewall yang digunakan. Pertama yakni firewall virtual rules dan yang kedua yakni firewall NAT. Untuk NAT-nya sendiri ini kami konfigurasinya untuk chain-nya ini adalah source NAT karena kami akan melakukan pengalihan paket data dari jaringan NAT sehingga nanti ketika IP kliennya hendak melakukan akses internet itu dapat menggunakan IP yang disediakan oleh routernya. Untuk port interface-nya itu Ether 1 ya, sesuai dengan pengaturan konfigurasi pada address sebelumnya. Untuk action-nya ini adalah masquerade. Masquerade ini digunakan untuk melindungi IP address ketika hendak melakukan akses internet. Kemudian ketika play, kemudian klik OK. Maka settingan firewall NAT telah berhasil dibuat. Pengaturan filter rules, firewall filter rules itu kami terdapat 2 rules atau 2 aturan. Pertama untuk filter rules yang pertama ini kami chainnya forward karena dari klien akan melewati router sehingga dapat mengakses ke internet. Port interface-nya itu Ether 1. Di sini kami terus digunakan untuk melakukan blokir pada halaman facebook.com. Sedangkan actionnya itu drop. Drop ini difungsikan untuk menghalangi para klien untuk dapat melakukan akses sesuai dengan website yang telah disambungkan, website facebook.com. Ketika sudah, kita klik apply, kemudian klik OK. Untuk filter rules yang kedua, yakni kita caranya sama, ini forward, interface-nya masih sama, tersatu. Di sini yang membedakan ya daripada peraturan yang sebelumnya. Di sini kami melakukan blokir bukan website, akan tetapi website yang memiliki kata Brandly. Nah, di sini ketika klien hendak melakukan akses ke Brandly ataupun website yang mengandung Brandly, itu akan otomatis terblokir atau tidak bisa dilakukan akses internetnya karena kami akan buat di sini. Apabila sudah, kita klikkan apply dan OK. Sekian dari konfigurasi firewall dari kelompok kami dapat sampaikan. Nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila. Waktu tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih Bambang. Yang selanjutnya saya mohon izin untuk presenting. Nah, setelah kita mengatur firewall, yang selanjutnya yaitu kita perlu mengkonfigurasi hotspotnya untuk memenuhi project yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita dapat masuk ke menu IP, lalu pilih di sini ada hotspot. Nah, sebelumnya hotspot itu sendiri merupakan sebuah sistem yang dilengkapi fitur autentikasi user, sehingga nanti user yang akan menggunakan jaringan itu harus login terlebih dahulu. Fungsi hotspot itu sendiri yaitu untuk memberikan akses internet kepada klien. Nah, di sini kliennya nanti sesuai dengan yang sudah diasumsikan pada persoalan di soal UAS. Di sini untuk yang pertama kita harus masuk ke tab server terlebih dahulu. Kalau masih belum pernah mengkonfigurasi, di sini akan kosong, lalu kita pilih hotspot setup. Nah, di sini untuk interface-nya pilih Ether 2. Lalu di sini merupakan informasi mengenai IP address yang digunakan pada Ether 2, yaitu saya menggunakan 192.168.66.1/24. Di sini langsung di next. Ini merupakan tentang IP address-nya yang dapat digunakan oleh klien. Lalu di next. Nah, di sini pada bagian DNS server itu sesuai di sini 8.8.8 sesuai yang sudah diatur sebelumnya, dan ini juga. Nah, untuk DNS name di sini kita dapat mengisikannya bebas. Di sini pada sebelumnya saya sudah membuat project.com. Jadi kalau sudah kita di next, baru nanti setupnya akan komplit. Karena di sini saya sudah membuat, maka saya akan cancel dan hasilnya dapat terlihat pada tab server dan server profile. Untuk di server itu sendiri, di sini untuk namanya hotspot 1, interface-nya pada Ether 2 dengan address pool DHCP pool 0, pada profile hsprof 1. Nah, di sini juga ada IP dari DNS name-nya. Sementara pada tab server profile, nah di sini berisi informasi mengenai nama hsprof 1, hotspot profil 1 dengan IP address sekian, dan DNS name-nya ini sesuai dengan yang sudah diisikan tadi. Saya mengisikannya ternyata yaitu uasklp6.com. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita dapat melakukan setting pada user profile. Nah, hotspot user profile ini dapat digunakan untuk menyimpan konfigurasi umum pada hotspot server. Nah, yang mana di sini saya membuat ada 4 jenis klien, yaitu ada guru, capsec, siswa, dan tenaga admin. Ini sesuai dengan ketentuan pada bagian A di deskripsi itu. Di sini bisa dilihat untuk yang bernama guru. Untuk address pool-nya di sini menyesuaikan dengan yang pada bagian di DHCP. Nah, di sini kan DHCP pool 0. Jadi di sininya juga disamakan. Lalu kita harus mengatur session timeout atau pembatasan waktu. Nanti yang menggunakan klien yang menggunakan sebagai guru itu dapat menggunakan hotspot dalam berapa menit seperti itu. Di sini 10 menit. Lalu untuk share usernya, nah untuk jenis guru itu sendiri di sini dapat membagikan ke 50 user seperti itu. Nah, di sini untuk yang capsec juga sama, cuma bedanya itu di share usernya dapat membagi ke 8 user. Karena capsec kan pasti memiliki wakil kepala sekolah. Nah, di situ kita menganalogikannya seperti itu. Nah, untuk siswa di sini ada pembedaan di bagian waktu. Nah, untuk waktunya siswa sendiri hanya dapat mengakses itu selama 5 menit dengan share user 150. Anggap saja siswa dalam satu sekolah itu ada 150.
Dan untuk tenaga adminnya di sini memiliki waktu yang lebih lama daripada yang lain. Mungkin karena admin memiliki pekerjaan yang lebih membutuhkan internet seperti itu. Nah, di sini memiliki session timeout 30 menit dengan set user 20. Kalau sudah seperti itu, kita juga harus mengatur user, yang mana di sini saya membuat satu user. Oh ya, sebelumnya di sini kan ada settingan defaultnya. Nah, itu bisa di disable terlebih dahulu dengan klik merah X merahnya di sini. Karena ini sudah, maka kita dapat menambahkan atau kita buka saja yang ininya sudah ada. Untuk servernya pilih all, dengan namanya ini terserah, tapi nanti nama dan password ini akan digunakan sebagai info login pada saat kita akan mengakses hotspot Mikrotik. Nah, di sini saya memberi nama Nabila dengan password seperti ini. Dan di sini kita dapat memilih kita itu mau ke user profile-nya itu sebagai siapa gitu. Nah, di sini saya akan sebagai guru. Kalau sudah di-apply lalu oke. Kalau sudah seperti itu, tahap selanjutnya kita akan mengetes konfigurasi yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir. Sebelumnya di sini kita reboot terlebih dahulu atau sama halnya restart. Kita tunggu lalu sembari dipersiapkan. Kita buka Windows 7 yang sudah diinstal di VirtualBox. Di start aja. Kalau sudah berhasil membuka Windows 7-nya, kita dapat langsung ke browser. Di sini ada Mozilla. Kita buka saja. Nah, lalu klik ini Open Network Login Page. Nah, di sini kita dapat login. Nah, maka kalau sudah, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Tadi itu merupakan halaman autentikasi dari hotspot itu sendiri dengan memasukkan username dan password. Nah, ketika sudah berhasil terkoneksi, maka kita dapat menggunakan jaringan yang tersedia. Nah, bisa dilihat untuk di sini ikonnya sudah internet access. Nah, mungkin kita dapat coba buka YouTube. Di sini mungkin akan terlihat sedikit lemot karena ini merupakan efek dari adanya bandwidth management, yang mana pengguna jaringan atau user yang menggunakan hotspot ini akan merasakan efek dari bandwidth management yang sudah diatur di awal tadi. Untuk yang selanjutnya kita tes. Untuk yang pertama kita tadi sempat memblok web Facebook. Kita masuk saja. Sembari menunggu, mungkin ini merupakan proses bahwa nantinya kita tidak akan masuk ke halaman Facebook. Kita coba searching menggunakan kata-kata yang mengandung kata Brainly. Sebenarnya pada saat kita searching Protista Brainly, di sini tampil beberapa saran website yang akan menjelaskan terkait dengan Protista. Hanya saja karena kita menyertakan Brainly, coba kita membuka yang paling atas ini. Hal ini dilakukan
Biasanya siswa kalau ingin mencari jawaban, langsung searching di Google cari yang brainly. Nah, di sini tujuannya kami memblokir kata-kata brainly agar siswa itu mencari informasi yang lebih luas daripada yang di brainly. Kan biasanya kalau di brainly hanya langsung dapat jawabannya saja. Nah, seperti yang sudah dilihat di sini, pada saat kita membuka web tadi itu tidak bisa karena sudah kita atur tidak dapat membuka halaman web yang ada kata brainly-nya. Jadi dapat dikatakan bahwa yang ini berhasil. Dan untuk yang Facebook tadi yang sudah lama kita menunggu loadingnya, nah di sini alamatnya sudah benar ya facebook.com, tapi di sini tidak dapat terkoneksi. Hal ini dilakukan tujuannya agar siswa pada saat menggunakan jaringan, utamanya dari hotspot Mikrotik, itu tidak dapat digunakan untuk bermain Facebook. Jadi, agar jaringan yang digunakan siswa itu lebih terarah, seperti itu. Namun, jika untuk mencari yang lain, itu bisa. Misal saja kita coba video ini. Seconds left. Di sini berhasil. Nah, di sini pada fitur hotspot kita dapat masuk ke tab aktif. Nah, di sini kita dapat mengetahui ada user yang terdeteksi bahwa sedang menggunakan hotspot. Jadi nanti tab aktif ini untuk memberitahu user yang sedang mengakses hotspot Mikrotik itu siapa saja. Nah, di sini terdiri dari nama usernya, IP address-nya, serta waktu sesinya tinggal berapa dan kecepatan internet yang diakses itu berapa, seperti itu. Setelah kita melakukan tes yang tadi, dapat diketahui bahwa dari fitur IP address, DHCP client, DNS, DHCP server, firewall, dan bandwidth serta hotspot yang kita konfigurasi tadi merupakan sebuah implementasi yang berdasar pada ketentuan di soal UAS. Nah, seluruh fitur yang digunakan tadi itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, seperti untuk IP address, DHCP, dan semuanya untuk mengatur terkait IP yang akan digunakan oleh klien, sementara bandwidth untuk mengatur kapasitas jaringan yang akan digunakan, baik itu upload dan download. Firewall digunakan sebagai security dari jaringan komputer yang kita terapkan. Seperti untuk yang di firewall filter rules, itu kita memberikan 2 blok. Untuk yang pertama blokirkan pada halaman Facebook, dan yang kedua memblokir pada halaman yang mengandung unsur kata brainly. Nah, ini semua dilakukan agar sistem pendidikan di suatu sekolah itu tidak disalahgunakan untuk penggunaan jaringannya. Jadi jaringan utamanya yang bersumber dari hotspot Mikrotik itu dapat difungsikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, untuk hotspot itu sendiri, fiturnya digunakan untuk memberikan akses internet. Namun tidak hanya terbatas dari itu, kita juga dapat mengawasi user yang sudah menggunakan. Seperti yang tadi pada tab aktif itu tertera bahwa ada nama user, waktu akses, dan pembatasan serta kecepatan jaringan. Seperti itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan project ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.